keringanan langkah untuk bisa berhadir, sama-sama kita berhadir kemari, ya, sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid. Kemudian yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada Jumat hari ini adalah Bapak Ustadz Farhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz dan persilakan. Nah, ini rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim dan muslimah memiliki sebuah kewajiban dan itu merupakan syarat sah Islamnya mereka adalah mencintai Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang pasti bangga dan dia merasa senang tatkala dirinya dikatakan telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah nabi rasulnya Allah Jalla wa Ala yang Allah utuskan kepada kita. Akan tetapi agar pengakuan dan pernyataan kita akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi seperti yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzalik. Setiap mereka mengaku punya hubungan dengan si Laila, sedangkan Laila tidak mengakui itu semuanya. Tatkala si Laila bunga desa mereka, tatkala si Laila adalah wanita yang cantik jelita, semua anak muda mengaku pernah punya hubungan dengan si Laila, tetapi si Laila tidak membenarkan, tidak mengakui pengakuan mereka semua itu. Maka jangan sampai pengakuan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbuktikan, tidak terrealisasikan dengan kenyataan dari ucapan dan perbuatan serta sikap kita terhadap beliau. Maka berikut ini khatib di waktu yang singkat ini akan menyebutkan beberapa konsekuensi, beberapa keharusan dan bukti orang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia tidak akan mengedepankan ucapan manusia di atas sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak akan meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dikarenakan ucapan atau pendapat tokoh yang ia tokohkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih, janganlah kalian mengedepankan, melangkahi Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bentuk melangkahi firman Allah, melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia meninggalkan firman Allah dan meninggalkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mempertimbangkan ucapan manusia, karena mempertimbangkan pendapat manusia, karena mempertimbangkan pandangan atau perasaan rasa cinta manusia, sehingga dia telah melangkahi Allah dan Rasulnya. Dan juga di antara bentuk melangkahi Allah dan Rasulnya, dia melakukan suatu ibadah di dalam agama ini
yang sama sekali tidak ada anjuran dalam Al-Quranul Karim dan tidak ada anjurannya dalam sunnah Rasulullah SAW yang telah dijalani oleh mereka para sahabat Nabi, maka secara tidak langsung dia telah melangkahi Allah dan Rasulnya, karena agama ini hak murni Allah Jalla wa'ala. Tatkala dia melakukan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW, maka dia telah menjadikan hawa nafsunya, menjadikan perasaannya atau pandangan manusia yang lainnya sebagai sumber hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk beribadah, padahal Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih itulah sumber hukum di dalam Islam ini. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nisa Allah Jalla wa'ala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Qur'annya, dan kembalikanlah kepada hadis-hadisnya Nabi SAW yang telah dijalani dan dipahami oleh mereka para ulama salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in yang kemudian diriwayatkan oleh murid-murid mereka seperti 4 imam mazhab. Maka Allah katakan, kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada sabdanya Rasulullah SAW. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Apabila ada yang berselisih dalam suatu ibadah, ada yang menyatakan cara zikir setelah salat yang benar demikian, yang satu lagi menyatakan bukan demikian, dan setiap mereka mengaku dirinya yang paling benar, maka Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW merupakan sumber hukum yang menyelesaikan perselisihan, perbedaan di antara kita. Allah menyatakan, jika kalian mengembalikan perselisihan di antara kalian kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnahnya Rasulullah SAW, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Karena kalau kita kembalikan kepada tokoh tempat kita, maka orang lain yang berada di luar tempat kita, dia juga menyatakan kami juga punya tokoh. Kalau kita menyatakan kembalikan kepada ulama kami, maka orang lain selain kita juga mampu menyatakan kami juga punya ulama. Kalau kita menyatakan adat istiadat di tempat kami demikian, maka orang lain yang berada di luar tempat kita juga mampu menyatakan kami juga memiliki adat istiadat. Tetapi kalau sudah Al-Quran dan hadis yang menyatakan, siapa yang berani membantah? Siapa yang berani menyatakan itu tidak benar, itu kurang lengkap, karena akan batal Islamnya tatkala dia menyatakan ada sesuatu yang lebih sempurna, lebih baik daripada firman Allah Rabbul Alamin dan sabdanya Rasulullah SAW. Yang kedua, keharusan, kewajiban yang harus dilaksanakan dan dibuktikan oleh setiap orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW adalah mentaati beliau. Allah berfirman di dalam surat Muhammad, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan, menghapuskan amalan-amalan kalian sendiri. Di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Artinya ajaran yang telah beliau ajarkan kepada kita, petunjuk beliau dalam wudhu, petunjuk beliau salat 5 waktu, petunjuk beliau dalam zikir setelah salat 5 waktu, petunjuk beliau dalam berpuasa, dalam menjalankan ibadah umrah, ibadah haji, dan hal-hal lainnya dalam urusan agama. Ambillah, pegangilah, jangan yang selain itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang telah dilarang olehnya maka hendaknya kalian berhenti dari melakukannya. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang amat keras akan siksaannya.
Yang ketiga, mencintai beliau melebihi cinta kita kepada diri kita, anak kita, dan orang tua kita. Dan dari segala-galanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apabila orang tua kalian, nenek moyang kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, dan kerabat-kerabat kalian, harta yang kalian peroleh, tempat tinggal yang kalian cintai, itu lebih dari perniagaan yang kalian khawatirkan akan kerugiannya. Apabila itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan membuat kalian tidak mau berjuang di jalan Allah Jalla wa'ala, fatarabbasu, maka tunggulah sampai datang keputusan Allah, sampai datang azab dari Allah, sampai datang teguran dari Allah Jalla wa'ala. Apa buktinya? Buktinya tatkala berhadapan perintah Allah dan Rasulnya, berhadapan dengan larangan Allah dan Rasulnya, dia akan mengabaikan itu semuanya demi menyelamatkan dirinya, demi hawa nafsunya, demi orang tuanya, demi anaknya, demi kerabatnya, demi perniagaannya dia tidak memenuhi panggilan Allah, demi perniagaannya dia meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala. Maka Allah katakan fatarabbasu, maka tunggulah sampai datang keputusan, sampai datang teguran, sampai datang adab dari Allah Jalla wa'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah, petunjuknya kepada mereka orang-orang fasik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihim min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Sungguh kalian itu belum dikatakan benar imannya sampai dia menjadikan aku lebih ia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Apabila perintah Allah dan Rasulnya telah kita abaikan, larangan Allah dan Rasulnya telah kita langgar demi menjaga perasaan manusia, demi menjaga perasaan sahabat, demi menjaga keinginan hawa nafsu dan apa kata orang, maka menunjukkan kita lebih mencintai manusia, lebih mencintai diri kita sendiri daripada Allah dan Rasulnya. Maka pengakuan kita cinta kepada Rasulullah adalah pengakuan yang palsu, yang tidak ada bukti, pengakuan yang omong kosong. Karena Nabi SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kalian itu belum beriman sampai kalian mampu membuat aku mencintai aku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, kepada anak kalian, dan kepada seluruh manusia. Terkadang kita demi menjaga perasaan orang, demi menjaga keinginan dan keputusan orang lain, kita rela melabrak keputusan Allah dan Rasulnya. Kita siap melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Kita siap melaksanakan dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya hanya demi menjaga perasaan manusia. Maka layakkah kita mengaku cinta Allah dan Rasulnya? Sedangkan Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tatkala Allah dan Rasulnya telah memberikan suatu ketentuan, suatu keputusan, suatu petunjuk, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, ataukah dalam perkara muamalah, dia memiliki pilihan lain selain ketentuan Allah dan Rasulnya. Sudah ada panduan dari Allah dan Rasulnya bagaimana cara berwudu,
bimbingan dari Nabi bagaimana cara salat, panduan dari Nabi bagaimana zikir setelah salat 5 waktu, apa saja yang beliau bacakan dan apa saja yang beliau anjurkan. Malah dia tinggalkan, yang dia amalkan adalah sesuatu yang sama sekali tidak berlandasan Al-Quran, tidak berlandasan hadis beliau, petunjuk beliau. Maka kata Allah, sungguh tidak pantas dia mengaku sebagai mukmin, sungguh tidak pantas dia mengaku dirinya sebagai mukminah tatkala dia lebih memilih keputusan, keinginan lain, pilihan lain daripada ketentuan dan keputusan Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat suci Al-Quranul Karim yang kita bacakan ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa seorang mukmin dan mukminah dia tidak akan meninggalkan keputusan pilihan Allah dan Rasulnya demi memilih keputusan dan ketentuan selain ketentuan Allah dan Rasulnya. Ayat ini sekaligus menerangkan kepada kita standar kesesatan, bahwa sesuatu itu dikatakan sesat tatkala bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim, dan bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Inilah standar kesesatan di dalam Islam menurut Al-Quran Al-Karim dari ayat dalam surat Al-Ahzab yang telah kita dengarkan bersama di atas. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahmani wa rahimakumullah, di antara bukti seseorang itu benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia siap menghidupkan sunnah beliau yang telah dimatikan dan telah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannati ma'i." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, amalan-amalan sunnah perjalanan yang dilakukan, yang dijalani oleh Rasulullah, dan manusia telah meninggalkannya, lantas dia hidupkan di tengah-tengah manusia, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana fil jannati ma'i, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Bagaimana kita berani dan percaya diri mengaku cinta kepada Rasulullah? Betapa banyak sunnah Nabi yang telah kita ketahui, kita tidak siap menghidupkannya hanya karena malu ditertawain oleh orang, hanya karena malu dianggap oleh orang lain penampilan yang aneh, hanya karena malu dengan orang-orang tetangga, hanya khawatir dikucilkan dan dilecehkan atau dicandain oleh sahabat-sahabat pergaulan sehari-hari. Sedangkan Nabi menyatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannati ma'i." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka sungguh dia akan bersamaku di dalam syurga. Dan di antara bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merindukan perjumpaan dengan beliau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyaddi ummati hubban li nasun yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Merupakan bukti umatku sangat cinta kepadaku adalah di antara mereka ada seseorang yang dia berangan-angan bisa melihat aku sedangkan dia datang setelahku, sekalipun dia harus mengorbankan harta dan anaknya. Dia rela melakukannya kalau itu mungkin dijadikan sebagai sebab untuk melihatku. Tetapi Nabi SAW untuk di dunia ini setelah wafat beliau tidaklah dapat dilihat kecuali dalam mimpi dan pada hari kiamat kelak. Dan di antara bukti seseorang mencintai Rasulullah SAW dan benarnya pengakuan dia terhadap itu, dia menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam perkara agama ini. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Dan sungguh telah ada suri toladan yang baik untuk kalian. Kita tidak butuh toladan dari orang lain. Cukup Rasulullah sebagai sebaik-baik suri toladan kepada kita dalam masalah apa yang kita inginkan, dalam akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, muamalah. Maka baginda Nabi besar kita Rasulullah SAW adalah sebaik-baik suri toladan untuk kita. Bagi siapa? Dan siapa yang mau
menjadikan beliau sebagai suri teladan untuknya. Allah sebutkan ciri mereka, kriteria manusia yang mampu dan mau menjadikan beliau sebagai suri teladan untuknya. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dia mengharap Allah, mengharap hari akhirat, senantiasa mengingat akan perjumpaannya dengan Allah, senantiasa mengingat akan hari akhirat dan merindukan akan kampung akhiratnya. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Oleh karena itu, kenyataan realita membuktikan kepada kita, orang yang jauh dari Allah, lupa kepada Allah, lalai dengan dunia ini, lupa mengingat akan kematian dan sangat ambisi terhadap dunia, kita melihat dia tidak pernah rela dan siap menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladannya, karena Allah memang telah menyebutkan kriteria mereka. Orang-orang yang mampu menjadikan beliau sebagai suri teladannya adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta hari akhirat, dan banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. Maka apabila telah ada petunjuknya Rasulullah dalam suatu ibadah, beliau telah ajarkan kepada kita berbagai petunjuk, maka jangan pernah kita tinggalkan petunjuk beliau hanya karena petunjuk orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, merupakan akidah kita umat Islam bahwa Nabi kita tidaklah diwafatkan oleh Allah, melainkan agama ini telah sempurna. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam ini adalah satu-satunya agama untuk kalian. Ayat ini turun di Haji Wada, di hari Arafah ba'da asar. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, dan Nabi meninggal 80 hari setelah ayat ini turun. Dan setelah ayat ini turun, tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Sampai-sampai seorang Yahudi datang kepada sahabat Bara bin Azib menyatakan, apakah Nabi kalian telah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai adab buang hajat? Maka dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya Rasul kami, Nabi kami telah mengajarkan kepada kami petunjuk sampai beliau mengajarkan kami bagaimana cara buang hajat, cara membersihkan kotoran. Beliau melarang kami untuk menghadap ke kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Beliau melarang kami menggunakan batu lebih kurang dari tiga dan dengan jumlah yang ganjil. Subhanallah, sampai segitunya sempurnanya Islam ini. Nabi mengajarkan kita bagaimana zikir salat, zikir masuk WC, zikir keluar WC, zikir ketika mendengar petir, zikir ketika melihat angin datang, zikir ketika masuk rumah, zikir ketika keluar rumah. Bahkan beliau mengajarkan kita zikir ketika kita, bacaan yang mesti kita bacakan ketika kita ingin melakukan hubungan seks dengan keluarga kita. Itu ada panduannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkinkah zikir setelah sholat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat tidak ada petunjuk dari beliau? Sungguh tidak mungkin. Maka kalau ada petunjuk dari beliau, ada tata cara zikir-zikir, bacaan-bacaan yang telah beliau ajarkan, maka hendaknya itu yang kita praktekkan, itu yang kita gunakan, itu yang kita laksanakan, bukan praktek-praktek yang sama sekali tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Andai kata ada yang menyatakan tetapi yang kita baca ini kan baik, maka kita katakan, apabila itu baik, mana lebih baik dengan paket dan panduan yang datang dari Rasulullah. Rasulullah berzikir setelah sholat seperti ini. Ini bacaan-bacaan beliau, riwayat-riwayatnya jelas. Sedangkan yang ini buatan manusia dan orang menganggapnya baik, tetapi tidak ada panduan dan berbeda dengan petunjuknya Rasulullah. Maka kita seorang mukmin tentunya dengan tegas dan yakin menyatakan bahwa petunjuk, paket, panduan yang datang dari Rasulullah itu jauh lebih baik dari apa yang telah dibuat-buat oleh manusia. Sehingga pada khutbah yang pertama ini saya akhiri dengan pesannya Rasulullah SAW untuk segenap umat beliau. Mari kita cermati dan kita renungi sabda beliau ini yang akan kita tutupkan khutbah yang pertama ini dengan sabda beliau ini. Dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nabi menyatakan barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka pasti dia akan melihat umat Islam ini berpecah belah, berselisih
Apa panduan dari beliau? Apa petunjuk dari beliau ketika kita mendapatkan umat Islam telah berselisih? Maka Nabi menyatakan, cukuplah bagi kalian petunjukku, sunnah perjalanan yang telah aku tempuh. Jangan kalian bergeser dari itu. Dan ikutilah oleh kalian sunnah perjalanan yang khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Peganglah sunnahku dengan gigi geraham kalian. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Dalam urusan agama jangan bersilat lidah. Berarti kita harus naik onta. Itu urusan dunia. Yang kita bahas adalah urusan ibadah. Maka kata Nabi, hati-hati dengan ibadah-ibadah yang baru yang diada-adakan, yang tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan praktiknya para sahabat Nabi. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, itulah yang namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini sabda Nabi, bukan ucapan saya. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Nasai, disebutkan oleh Imam Nawawi, ulama besar Syafi'i dalam dua kitab beliau. Yang pertama kitab Al-Arba'in, yang kedua kitab Riyadhus Shalihin. Maka apabila ada perselisihan, ada orang yang melakukan suatu ritual, merayakan sebuah hari, melakukan suatu ibadah, sebagian orang menganggap itu baik, sebagian orang yang lain menyatakan tidak baik. Ada yang melakukannya, ada yang tidaknya. Apa sikap kita sebagai umat Nabi? Kita lihat apakah ada petunjuk dari Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah menganjurkannya? Apakah Rasulullah pernah mencontohkannya? Apakah para sahabat Nabi, para khulafa ar-rasyidun tidak melakukannya ataukah tidak? Kalau tidak, maka kita katakan, bukan saya tidak mau melakukannya, tetapi pesan Nabi kepada umat Islam, kalau umat Islam ini berpecah belah, agar kita mengikuti sunnah beliau, sunnah khulafa ar-rasyidun. Saya melihat itu tidak ada panduan dari beliau, tidak ada anjuran dan tidak ada contoh dari beliau dan para sahabatnya. Maka saya tidak akan melakukannya, karena saya tidak mampu berhadapan dengan Nabi di hari kiamat tatkala beliau melakukan, kenapa kamu melakukan ibadah ini sedangkan tidak ada petunjuk dariku, tidak ada petunjuk dari Al-Quran, dan tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في سوريا وفي فلسطين وفي برما وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا. اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.